Oke, sip. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Seperti biasa kita akan melanjutkan untuk kelas golang ya, dari MIKTI MSIB. Ya, oke, sip. Em, Oke, paling kita mulai dari presensi dulu teman-teman untuk cek kehadiran sebagai data kita juga. Mungkin dimulai dari Mas Adafa. Halo Mas Adafa. Halo hadir Kak. Oke, Mas Adafa, gimana kabarnya sehat? Oke, gimana kemarin udah belajar apa nih Mas Adafa? Udah itu Kak kerjain yang latihan kemarin. Ada kesulitan nggak? Untuk yang input output bisa Kak. Cuma yang Mm-mm. untuk cetak dia cuma bisa nyetak string Kak. Iya, string aja. Jadi apa namanya? Yang tak pengen tuh cuma dia ngeluarin apa namanya hasilnya doang yang ada di TXT-nya tadi gitu sih. Gitu Mas. Kalau bentuk lain nggak bisa Kak. Untuk lain gimana tuh maksudnya? Kayak invoice kan lebih enak ngeliatnya kalau tabel Kak. Oh gitu, boleh, boleh, boleh. Di itu aja, di apa namanya, dikreasiin aja gimana gitu. Yang penting bisa bisa kelihatan invoice-nya gitu. Gitu sih, Mas ada Pak. Enggak Kak, itu saya nanya bisa dibikin ke tabel apa enggak. Oh, nanya, oke. eh tabel. Gimana ya? eh Bisa-bisa aja sih, tapi nanti agak ribet juga sih, gitu Mas. Tampilan tabel gitu ya maksudnya ya. Iya Kak. Jadi nama barangnya, total barang sama total harga. Oh, di format aja pakai string biasa gitu. Terus nanti di looping di apa namanya? Dibikin apa ya? Format konsol mungkin ya. Coba nanti aku cari gimana caranya bikin tabel di Golang ya. Coba nanti kita pelajari bareng-bareng. Oke, tapi nanti agak kalau misalkan harus pakai tabel gitu teman-teman agak kesulitan sih pasti nanti. Makanya saya nggak pengen ke teman-teman kesulitan juga biar biar agak gampang aja ya udah langsung ditampilin aja di yang penting mas teman-teman tuh paham konsepnya gimana caranya ngitung gimana caranya operasi aritmatika seperti itu kan terus tahu fungsinya untuk bikin file dan lain sebagainya itu aja sih apa namanya konsep yang pengen teman-teman harus pahami gitu kalau untuk formatan dan sebagainya itu teman-teman kreasiin aja sih tanya ChatGPT boleh gitu itu Mas Rafa. Kayak itu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut Mas Aldi deh. Halo Mas Aldi. Halo, halo. Oke, gimana kabarnya Mas Aldi? Nah, baik, Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih? Kemarin nyoba ini aja sih kayak yang kemarin kakak ingin sama nyoba yang latihan satu. Ada kesulitan nggak? Hmm, belum ada sih ya, Belum belum. ada, masih gampang ya? Oke, oh ya nanti itu ya aku minta link repositorinya teman-teman yang udah di push ya. Dan paling nanti aku apa namanya review manual aja sendiri biar nanti teman-teman waktunya nggak habis di apa namanya di sini gitu. Nanti minta itu aja di di chat sini aja ya untuk linknya. Di chat Zoom aja biar nanti saya bisa rekap gitu. Oke. Ada lagi Mas Aldi yang mau ditanyain? Nggak ada sih kak. Belum ada ya. Oke, sip. Lanjut ya Mas pelajarannya. Thank you, thank you. Thank you. Oke, lanjut ke Mas Andri Kurniawan. Halo Mas Andri. Hadir Kak, Oke, Mas Andri kemarin gimana kabarnya sehat? masih kurang sehat sih Kak. Oh, oke nggak apa-apa, nggak apa-apa. Em,
Kemarin udah belajar apa nih Mas Andri? Kemarin cuma ngerjain tugas yang kemarin aja sih Kak. Ada kesulitan nggak? Gampang lah ya. Kesulitannya tuh kayak yang nomor 4 Kak, yang cetak hasil total ke dalam suatu Mm-mm. file itu maksudnya gimana ya Kak? Jadi kan itu kan di apa namanya di perhitungannya nanti kan ada hasilnya tuh. Nah hasilnya kan yang awalnya kita cetakin di apa namanya di konsol atau di command line atau di CMD. Nah itu kita pindah ke file gitu. Jadi kita tulis ke filenya. Kayak kemarin loh. Kayak kemarin kan saya nulis apa namanya apa ya kemarin string sesuatu gitu kan. Terus aku masukin ke file hello.txt itu kan. Nah kayak gitu sih sebenarnya konsepnya. Gitu Mas Andri. Masih bingung nggak? Oh iya iya paham Kak, paham. Gitu aja sih. Ya ada lagi Mas Andri yang mau ditanyain? Tambahannya lebih enak pakai GitHub sih Kak dibandingkan GitLab. Oh iya, oke mantap. Ya udah kita nanti pakai GitHub aja. Sip. Ada lagi Mas? Nggak ada, cukup aja Kak. Oke, sip. Thank you Mas Andri. Oh iya teman-teman jangan lupa bagi yang baru datang tugasnya yang di push ke GitHub silahkan di apa namanya ditaruh di chat ya untuk link repositorinya biar nanti aku cek manual aja. Nanti reviewnya aku kasih ke WhatsApp di grup ya gitu. Oke, sip. Thank you. Lanjut ke Mbak Siva deh. Halo Mbak Siva. Ada nggak nih? Belum ada yang izin sih. Coba aku cek. Oke. Oh iya, tadi ada yang izin sih sebentar. Oh, Rahma ya. Eh, lanjut dulu deh. Mas Dava. Halo Mas Dava. Oh ya, mau tanya Kak, kodenya pakai switch case nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, aman. Pakai switch case boleh, pakai if boleh, bebas. Yang penting konsepnya semuanya masuk aja. Halo Mas Dava. Oh, baru datang nih. Halo Mas Dava. Oke, ya udah lanjut dulu deh. Ke Mas Dimas deh. Halo Mas Dim. Hadir Kak, Oke, Mas Dimas, gimana kabarnya sehat? ya udah lumayan sehat sih. Oke, kemarin udah ngajarin apa? Belajar apa nih? Baru ngerjain tugas yang kemarin dikasih kayak ini. Ada kesulitan nggak? Ya masih bisa dibantu sama ChatGPT. Oke, jangan lupa nanti dikumpulin di chat ini ya, di chat Zoom ya, Baik link Kak, repositorinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? sementara belum ada. Belum ada ya. Oke, sip, mantap. Thank you Mas Dimas. Sama-sama Kak. Oke, lanjut ke Mas Isrian. Ya ada Kak, Oke, Mas Isrian, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, eh gimana kemarin udah belajar apa nih? Kemarin teh ini apa uninstall ulang golangnya Kak. Soalnya Kenapa tuh? laptopnya kemarin agak ngehang. Oh, oke. Terus sambil udah nyoba yang lewat bisa Hmm, yang awal. Oke. Terus rencananya paling malam ini udah beres Yang apa tugasnya ya. Tugasnya udah coba dikerjain, Mas? belum Kak. Oh, belum ya. Ada kesulitan nggak? Atau ada yang bingung mungkin? Kayaknya masih bingung, cuman nanti coba dilihat lihat lagi Kak. Oke. Sebenarnya kalau misalkan bingung langsung chat di grup aja ya. Ya, insya Allah. Oke.
Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Paling segitu dulu aja, Kak. Oke, sip, thank you. Ya, sama-sama, Kak. Oke, oh, maaf Kak, saya lagi di luar, sinyal putus-putus. Oke, bisa diupdate ke chat aja Mbak Siva. Oke, lanjut ke Mbak Humaira. Halo, halo. Ya Kak, Oke, Mbak Humaira, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Gimana kemarin udah belajar apa nih Mbak Humaira? Buat tugas Kak, Ada kesulitan nggak? ada Kak di poin nomor 4. Kenapa tuh? Nggak bisa Kak. Ya bisa, waduh. Oke, mungkin nanti kita ulang lagi ya untuk nyetaknya ya, biar teman-teman pada paham. Baik Oke, Kak, ada lagi? nggak ada Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mbak Maira. Sama-sama. Oke, lanjut ke Mas Panji. Hadir. Oke, Mas Panji, gimana kabarnya, sehat? Ah. Halo? Oke, kemarin udah belajar apa nih Mas Panji? Itu kan ngerjain yang latihan itu. Ada kesulitan? Ini sih apa? Bantu ChatGPT Oke, gampang ya. Bisa lah dia harusnya ya. sih. Kalau ada yang nggak ngerti apa gimana teh. Nanti kalau misalkan bingung langsung chat di grup aja ya. Siap. Oke, sip. Thank you Mas Panji. Masih berkutat dengan tugasnya Kak, belum sempat dikelarin karena ada tugas kuliah. Oke, siap. Nggak apa-apa. Oke, lanjut ke Mas Rizky Ramadan. Halo Mas Rizky. Halo Mas Rizky. Oke, lanjut dulu deh. Mas Reza. Halo Mas Reza. Hadir Mas. Oh iya. Oke, Mas Reza, gimana kabarnya, sehat? Sehat Mas. Oke, gimana kemarin udah belajar apa nih? Itu baru ngerjain tugas yang kemarin itu Mas, yang disuruh bikin apa Mm-mm. tuh, list barang invoice. Ada kesulitan nggak? Nggak ada Mas. Aman ya? Oke. Oke, nanti segera dikumpulkan aja ya tugasnya ya. Kumpulin ke mana Mas? Di chat, kan di GitHub tuh. Ya. Nah, nanti linknya, link GitHub-nya taruh sini aja biar aku cek. Tapi jangan di private ya, di public ya. Di Oke, situ ya. gitu aja. Oke, sip, mantul. Thank you Mas Riza. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Udah Mas. Oke, sip. Oke, lanjut ke Mbak siapa ini? Tadi kayaknya izin ya, Mbak Nabila. Ada nggak sih? Takutnya izin. Kayaknya izin deh. Ya enggak deh, Mbak Rahmadi yang izin. Mbak Nabila yang belum ya. Nanti kita lanjut dulu deh. Mbak Vidya. Halo Mbak Vidya. Halo Kak. Oke, wih, ini suaranya pada putus-putus apa jaringan saya ini? Mbak Vidya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, gimana kemarin udah belajar apa nih Mbak Vidya? Ngerjain tugas. Ya, Ada sebentar. kesulitan nggak? Iya sama yang poin nomor 4 itu Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Nanti yang nomor 4 aja Kak, bantu jelasin. Oke, boleh. Nanti aku jelasin lagi ya. Terima kasih Kak. Sip, thank you Mbak Vidya. Ada Kak Rahma, soalnya molor. Oh ya, siap. Oke, Mbak Dia kayaknya baru perjalanan. Lanjut ke Mbak Rahma dulu deh. Halo Mbak Rahma, mau di... Oke, Mbak Rahma gimana kabarnya, sehat? Sehat Kak. Oke, gimana kemarin udah belajar apa nih Mbak Rahma? Ini nyoba-nyoba yang tugasnya itu Kak.
sama Hmm. udah di GitHub juga sih. Oke, di link GitHub-nya ditaruh di chat ya. Oh ya Kak, Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyain? udah cukup sih Kak. Cukup ya. Oke, Mm-mm. sip. Thank you, Mbak Rahma. Kasih Kak. Oke, lanjut ke Mbak Rafita deh. Halo, Mbak Rafita. Halo Kak, Oke, Mbak Rafita, gimana kabarnya? Sehat? alhamdulillah Kak baik. Alhamdulillah. Oke, Mbak Rafita, kemarin udah belajar apa nih? Kemarin cuma ngerjain tugas yang dari kakak itu sih, belum lanjut yang gulangnya. Soalnya kemarin lagi ada acara di kampus. Oke, acara apa tuh? Ini, jadi kan aku aslab, terus ada Oh, asli. training di lab, jadi ikut Ya, ya, training dulu ya. gitu Kak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip, 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 sip. Oke, nanti kalau udah dikumpulin ya. Iya Kak, abis itu Oke. dikumpulin soalnya kemarin ngekliknya private, aku rubah dulu ke public. Oke, boleh, boleh, boleh. Sip, di public ya teman-teman ya, jangan di private. Oke Kak. Oke, thank you Mbak Rafita. Oke Kak, makasih juga. Oke, guys, tak ngambil kopi bentar ya guys ya, ngantuk banget ini. Bentar ya. Oke, sorry, sorry. Biar nggak ngantuk guys, ngopi dulu. Sampai mana tadi? Sampai kita lupa. Lanjut ke Mas Rio. Halo Mas Rio. Halo Kak, Oke, Mas Rio, gimana kabarnya? Sehat? baik Kak. Oke, gimana? Kemarin udah belajar apa nih, Mas Rio? Itu Kak ngerjain latihan yang dikasih kakak sih. Ada kesulitan nggak? Kalau kesusahan sih pas error atau bingung nanya ChatGPT. Oke, nggak apa-apa. Sip, manfaatin AI ya. Jadi jangan sampai bingung dulu, tanya ChatGPT aja pasti dijawab kok. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin, Mas Rio? Sejauh ini nggak ada sih Kak. Aman ya, Iya, masih gampang ya. Oke, sip. Oke, thank you Mas Rio. sama-sama Kak. Oke, lanjut ke Mas Sandia deh. Hadir Kak. Oke, Mas Sandia, gimana nih kabarnya? Sehat? Masih serak, masih flu juga. Oke, nggak apa-apa, Mas. Gimana kemarin udah belajar apa nih, Mas Sandia? Kemarin nyoba ini sih Mas, nyoba buat itu kan
buat kasir itu. Tapi kan kemarin sempat tanya, kayaknya memang belum di go in it deh. Jadinya Iya, heeh. masih di situ sih Mas. Belum selesai juga. Oke, oke, nanti diselesain ya, jangan sampai lupa ya. Iya Kak. Ntar kalau bingung aku tanya Mas Hilmi lagi. Boleh, boleh. Atau enggak ke ChatGPT juga boleh. Oke, oke, Kak. Sip, thank you Mas Andia. Lanjut ke Mas Adit, Mas TM Helvikram. Ada nggak nih? Belum ada ya. Oke, ya udah lanjut ke Mas Tegar dulu deh. Halo Kak, Oke, Mas Tegar, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah, udah nggak pilek lagi ya. Udah aman Kak. Oke, Mas Tegar, kemarin udah belajar apa nih? Nyoba latihan yang bikin kasir itu sama nyoba yang di kitabnya kakak itu yang materi-materi kemarin kan saya ketinggalan itu kan. Apa-apa, Nyoba di apa. situ. Oke, ada kesulitan? Sejauh ini belum sih Kak. Belum ya. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu? Belum Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you, Mas Tegar. Siapa? Oke, lanjut ke Mas Tri. Mas Tri Krama. Halo Kak, Oke, halo Mas Tri. Gimana kabarnya? Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, sip. Kemarin udah belajar apa nih, Mas Tri? Cuma kerja tugas latihan dari kakak itu untuk Ada kesulitan nggak? voice itu. Mm-mm. Masih lancar sih Kak, cuman kodenya aja yang berantakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan baru belajar. Nanti saya apa namanya? Saya tunjukin gimana caranya ngerapiin kodenya teman-teman secara otomatis gitu. Ada kok caranya nanti. Oke, ada yang mau Ya, Kak. ditanyain mungkin Mas Tri? Belum sih Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mas Tri Ya, Krama. Kak. Ya Kak. Oke, balik lagi nih. Kemana kita? Ke Mbak Syifa tadi udah. Mas Dava deh. Halo Mas Dava. Halo Kak, Oke, halo Mas Dava. Mas Dava, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, gimana kemarin udah belajar apa nih Mas Dava? Masih itu sih Kak, masih belajar baca-baca modul, Ada kesulitan? nggak ada. Nggak ada. Kok Oke, kalau kalau tugasnya kesulitan nggak? kenapa tuh? Belum 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 terlalu paham sih Yang buatnya bagian mana tuh yang belum paham? semuanya. Semuanya? Iya. Waduh. Aduh, jelasinnya gimana ya? Oke, mungkin nanti saya jelasin dari awal lagi ya Mas ya. Ya, Semoga nanti membantu biar Mas Dava bisa ngerjain tugasnya sendiri. Oke? oke Kak. Sip. Kalau misalkan bingung atau apa namanya ada kesulitan langsung tanya di grup aja Mas Dava. Jadi biar nggak ketinggalan sama teman-temannya gitu. Iya Kak. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Cukup Kak. Cukup ya. Oke, sip. Thank you Mas Dava. Kak. Oke, lanjut ke Mas Rizky Ramadan. Halo Mas Rizky. Masih Mas Rizky. Oke, pupuk nih kayaknya. Lanjut ke Mbak Nabila deh. Halo Mbak Nabila. Halo Kak, aku izin jawabnya di chat ya. Soalnya aku vertigonya kambuh. Wer. Ya Allah. Kenapa wer. Aku udah lanjut ulang lagi. Tapi belum sampai tegasnya tuh Kak. Thank you. Oke. Vertigonya kambuh. Waduh, serem juga ya. Telat makan mungkin Mbak Nabila ini. Biasanya vertigo itu kan pusing kan sebenarnya bisa dari macam-macam ya, tapi paling paling sering itu karena lapar gitu teman-teman. Telat makan lah, apalah asam lambung lah, banyak minum kopi gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau bisa kalau lapar ya makan, jangan aku mau diet gitu ya. Ya kan, bener kan? Ayo.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semoga lekas sembuh ya Mbak Nabila ya. Lanjut ke siapa nih? Mas Adit nggak ada ya? Mas TM Helvi Kram belum datang. Oke, ya udah. Mas Rizky nggak mau ngomong nih serius. Ya udah deh. Cara paling gampang lah. Oke, kalau gitu kita cek dulu. Enggak cek sih. Kita lanjut materi ya guys ya. Kemarin kita udah belajar gimana caranya bikin suatu program kecil-kecilan, ya kan, dengan menggunakan Golang. Jadi ya seperti itulah Golang teman-teman. Jadi apa namanya, nggak terlalu sulit gitu. Cuma ya emang karena dia simple, jadi bahasanya simple gitu kan. Jadi codingnya itu nggak terlalu banyak sebenarnya, nggak kayak PHP, Java dan sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjut materi dulu biar kita paham ya. Mm, 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 mm. Kita masih di bab 4. Mungkin sampai Jumat ini kita masih di bab 4 ya. Oke. Mungkin aku lanjut ke materi dulu. Nanti kalau udah selesai, kita review untuk tugasnya ya. Biar nggak ketinggalan teman-teman. Oke. Sip. Udah keluar ya ini saya ya. Oke. Oke, kemarin kita udah belajar operasi ya kayaknya ya, operasi. Nah, di sini kita belum lanjut ya. Nah, operasi di Golang itu bukan operasi di rumah sakit ya teman-teman ya. Operasi di Golang itu maksudnya adalah cara ya atau teknik-teknik yang bisa dilakukan di Golang gitu. Nah, tekniknya ada input sama output. Jadi dia bisa menerima I/O atau input sama output. Nah, kalau output dia bisa print learn, kalau input dia bisa pakai scan F atau scan LN atau scan doang gitu kan. Terus dia bisa nge-file handling juga. Kemarin ya udah kita coba. Terus ada operasi string. Nah, operasi string sendiri, sebentar kita kecilkan dulu. Saya share screen full gede aja biar teman-teman bisa sekalian nyoba ya. Sebentar, tadi mana sih? Stop share. Share screen, entire screen. Oke. Sip. Oke, nah operasi string, pelakuan string dasar, kita dapat memanipulasi string dengan memotong, mengedit, dan menambahkan karakter baru di antara string tertentu. Jadi kita bisa memanipulasi string teman-teman. Jadi misalkan kayak gini. Kita bisa bikin gitu kan, misalkan manipulasi string gini ya. Ini aku contohin aja biar teman-teman paham gitu. Teman-teman bisa cek sendiri gitu kan. Jangan lupa PKGM, oke. Nah, terus string misalkan kita punya apa ya? Hmm, first name gitu. Helmi. Terus last name Adi Prasetyo misalkan. Terus kita pengen naruh di variabel full name, ya kan? First name ditambah dengan last tambah dengan last name. Terus kita print, ya. Jadi kalau untuk string itu dia bisa dikoncat, ya, bisa ditambah, menambahkan karakter baru gitu kan. Bisa pakai plus, bisa pakai apa lagi ya? Bisa pakai digabung pakai printf kemarin gitu kan.
Nah, ini kalau dicoba hasilnya nanti akan kegabung nih antara string 1 sama string 2. Background manipulasi string seperti ini. Nah, tapi di sini kan dia digabung tanpa spasi ya, gitu kan? Dia langsung di sini, langsung sini, gitu kan? Tadi langsung digabung, langsung dikoncat, gitu kan? Kayak di SQL atau di Excel gitu ya, dia bisa dikoncat. Tapi kalau misalkan ini pengen dibikin ada spasinya, bisa pakai sini atau bisa di sini, bebas mau di mana, gitu kan? Tapi kita coba dulu. Nah, bisa ada spasinya gitu kan. Tapi aneh nggak sih, misalkan last name kok ada spasinya di depan gitu kan, atau di belakang mungkin kan. Nah, biasanya kita bisa pakai cara yang kedua. Misalkan seperti ini. Kita pakai langsung apa namanya, print F. Nah, terus kita bikin formatnya %s spasi %s. Ya, terus kasih aja variabelnya first name sama last name. Ini saya komentar biar teman-teman nanti bisa nyoba, misalkan nge-clone gitu kan, bisa dicoba, terus bisa dimatiin, dihidupin lagi komentarnya gitu. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi %s ini apa namanya dimanipulasi dari sini, ditambahin simbol spasi, dikasih last name. Dia jadi digabung gitu teman-teman. Gitu. Terus kalau misalkan memotong nih, memotong ya, kita bisa pakai misalkan aku mau nyoba gini deh, mt println first name 0. Nah, kira-kira bisa nggak? Ini adalah sebuah string ya. Kalau string memotong itu kayaknya pakai string apa ya? Memotong string di golang. Nah, ini nih, ada nih. Nah, kita bisa pakai split, teman-teman. Misalkan ya, kita tadi kan misalkan alamat ya. Alamatnya adalah Surakarta, Jawa Tengah, misalkan ya. Oke, minum dulu guys. Oke, lanjut. Terus aku pengen, ya kan? Aku pengen dapetin ini kan alamat lengkap ya. Kan di depan itu adalah kota, yang di belakang adalah provinsi. Nah, aku pengen dapetin em, kotanya sendiri, provinsinya sendiri disimpan ke suatu variabel gitu kan. Kan ada case kayak gitu kan. Nah, misalkan gitu ya. Ya udah, misalkan kota ya. Kota adalah strings split ya. Bentar. Oke, string split dari alamat, terus aku split by koma gitu ya. Split by koma karena apa? Karena di sini ada komanya. Tapi kalau misalkan ini nggak ada komanya, ya udah aku split by spasi. Tapi kalau by spasi nanti ininya juga ikut teman-teman. Apa namanya? Jawanya dipisah, tengahnya dipisah kan aneh ya. Makanya tak kasih koma aja ini. Nah, terus apa namanya? Ini nanti kan ini jadi sebuah array ya. Ini misalkan ini tak kasih namanya adalah alamat split. Nah, misalkan apa ya? Jangan alamat split apa ya? Pemisahan alamat misalkan. Ya teman-teman nggak bingung. Oke. Terus aku pengen dapetin kota. Nah, kota itu dari mana sih? Kota adalah kota sama dengan pemisahan alamat yang ke 0. Nah, karena apa? Karena dari string split ini dia akan diubah menjadi slice, tipe data slice atau tipe data yang jumlahnya banyak gitu teman-teman. Split size slices as into all substrings separated by separated and return a slice of the substring between those separator. Berarti ketika nanti ada koma, nih di sini ada koma gitu kan. Nanti akan dipisah antara Surakarta sama Jawa Tengah.
Jadi dia akan diubah jadi suatu array of slice of string. Nah, nanti kita akan belajar tentang slice juga, teman-teman. Jadi kita tadi udah belajar tentang penambahan, kita udah belajar tentang penggabungan gitu kan, penggabungan string. Nah, sekarang kita lagi nyoba ngedit atau memisahkan string. Nah, terus kita cetak, misalkan kotaku adalah, nah, dapat tadi kota, teman-teman. Kita coba ya. Nah, kotaku adalah Surakarta ya, karena dia dari Surakarta. Terus provinsiku, nah provinsi ngambil dari mana? Dari pemisahan alamat yang ke 1, karena dia indeks kan jadi 2 tuh, Surakarta sama Jawa Tengah, ya kan? Nah, ya udah, kalau Surakarta itu indeks ke 0, berarti Jawa Tengah adalah indeks ke 1. Nah, kan array atau slice itu dimulai dari indeks ke 0, teman-teman. Oke, kita coba. Nah, kotaku adalah Surakarta, provinsiku adalah Jawa Tengah. Gitu, teman-teman. Jadi, kita bisa memisah antar string gitu. Itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sekarang? Oke. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada. Kalau karakter misalkan, berarti dipisah per karakter gitu, Mbak Siva, atau gimana? Contoh Gmail. Maksudnya gimana? Mau ngambil string sebelum Gmailnya gitu ya? Atau gimana? Mau ngambil username? Oke. Misalkan email gitu ya. Karto Toying misalkan @gmail.com misalkan ya. Aku mau ngambil username-nya doang dari si email. Ya udah, kan ini kan tadi udah bisa belajar tentang split ya. Kita split aja nih, pemisahan email gitu ya. Kita bisa pisah nih emailnya strings split ya dari email. Terus separatornya apa? Pemisahnya apa? Antara aku pengen cuma ngambil username-nya, kira-kira yang dipisah apanya? By apa? Ada yang bisa jawab nggak? Yuk. Aku punya email, ya kan? Add. Oke. Nah, itu tahu. Tinggal di add. Nah, ini. Terus, kalau ngambil username, berarti pemisahan email, indeks ke berapa? Indeks ke? Indeks ke berapa? Ayo. 0. Oke. FMT, panggilan username. Username-nya adalah, kita coba ya. Nah, gini. Ada email, ya kan? kartotoying@gmail.com gitu kan. Terus, aku split by apa? By add. Nah, nanti kalau mau ngambil username, berarti indeks ke 0. Gitu. Kalau mau ngambil gmail.com-nya, berarti indeks ke 1. Gini. Username gmail.com gitu ya. Kalau username berarti yang 0. Kak, boleh diulang nggak itu fungsi tanda koma di variabel pemisah alamat apa, Kak? Kak, boleh diulang nggak itu fungsi tanda koma di variabel pemisah alamat itu apa? Oke, jadi gini, Mbak Rafita. Aku punya alamat nih, ya kan? Alamatnya adalah Surakarta, Jawa Tengah, ya kan? Nah, ketika aku pengen pengen memisah antara string ini dengan Surakarta sama Jawa Tengah, ada pemisahnya adalah koma, ya kan? Nah, di fungsi string.split ya, dia membutuhkan 2 parameter, yaitu stringnya sendiri yang mau dipisah itu apa, sama separator atau huruf atau variabel atau karakter yang memisahkan antara string ini. Ya. Nah,
Nah, di case kita adalah koma, ya kan, sama add. Ya udah, ketika aku pengen memisahkan antara string ini pakai koma, ya udah nanti hasilnya adalah sebuah slash of string, ya kan, dari Surakarta dan Jawa Tengah. Seperti itu, Mbak. Nah, itu akan disimpan ke pemisahan alamat. Kalau aku mau ngambil kotanya doang, ya, berarti aku ngambil dari pemisahan alamat indeks ke 0, gitu. Kalau mau ngambil provinsinya, berarti indeks ke 1. Berikut juga yang email. Nah, email kan kita pisahkan by add kan, by add ini, ya. Berarti dia dibagi jadi 2, ya. Jadi username-nya ada di indeks ke 0, terus domain Gmail-nya di indeks ke 1. Seperti itu, Mbak Rafita. Apakah masih bingung? Mantap. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Sama-sama. Yang lain ada yang mau nanya? Sampai sini paham ya? Berarti kita udah bisa menambahkan, mengedit gitu ya. Oke, gampang ya. Oke, sip. Kalau gampang kita lanjut. Terus menemukan teks dalam string kita dapat menggunakan bentar, pelakuan dasar string dasar dulu. Memotong udah, mengedit bisa nggak ya? Bisa. Pakai string replace. Nah, menambahkan karakter baru di antara karakter tertentu. Nah, ini. Nah, ini untuk ngedit. Nah, ngeditnya pakai string replace, teman-teman. Misalkan nih, aku punya apa ya, variabel apa ya, IPK lah, IPK. IPK ku adalah G-string ya, jangan. G-string itu berarti apa ya? Alamat udah. Yang gampang-gampang aja, teman-teman. Ukuran baju misalkan, ukuran baju. Nah, misalkan ya, ukuran baju saya misalkan XL. Nah, ternyata salah nih. Wah, aku harusnya L doang gitu kan. Jangan pakai XL gitu. Soalnya udah diet nih. Misalkan gitu ya. Terus caranya ganti gimana? Caranya ganti X-nya dihapus bisa nggak? Bisa. Ya, bisa pakai string replace ya. Sebenarnya kalau cuma ganti satu huruf aja pakai string replace ini mubazir teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nah, string replace dia membutuhkan 4 inputan nih. Oh, banyak kan? Nah, string ini maksudnya adalah ukuran string yang mau diganti teman-teman. Ukuran baju berarti. Oke. Old string adalah yang mau diganti ya. Yang mau diganti adalah X. Ya. Terus new stringnya karena aku mau ngehapus si X-nya berarti aku kosongin aja karena aku pengen dihapus X-nya. Terus ENT ini adalah mengganti semuanya. Kalau semuanya berarti atau misalkan jumlah yang mau diganti adalah 1, ya udah 1 aja gitu. Tapi kalau misalkan di semua string yang ada X-nya itu aku hapus semua diganti -1. Saya ulangi, oke? Di string replace ya, ini ada 4 inputan. Ada string, ada old string, ada new string, sama ada n integer ya. Maksudnya yang belakang ini tipe datanya ya teman-teman ya, bukan nama variabelnya gitu. Ini tipe datanya. Nah, S ini adalah string yang mau kita ganti. Ya. Dalam kasusnya kita adalah kita mau ganti string dari ukuran baju. Oke. Nah, old string ya, old string adalah kata atau huruf atau kalimat atau apapun yang mau kita ganti itu apa? Old-nya apa? Oh, old-nya adalah X. Aku mau mengganti huruf X ini ya. Aku hapus misalkan. Aku pengen hapus si X ini. Ya udah, old string-nya adalah X besar. Ya, harus sama ya. New string. Nah, aku mau hapusnya gimana? Atau aku mau menggantinya pakai karakter apa gitu. Aku gantinya aku pakai
kosong, string kosong karena aku menghapus doang gitu kan. Mau ngehapus di variabel itu, di tipe data itu. Di ya variabel. Oke, salah. Terus yang end integer, nah ini yang paling tricky. Teman-teman mau ganti berapa kali dalam satu kalimat itu? Misalkan ada X-nya 3 gitu kan. Tapi mau ganti menghapusnya cuma satu kali, ya udah satu aja gitu. Tapi kalau semuanya ya yang nggak mau apa namanya yang mau diganti adalah semuanya, misalkan triple XL gitu kan. Ya udah X-nya mau dihapus semuanya. Ya udah integernya adalah no limit ya. No limit berarti pakai min 1. Nah, ini ada ini. If n kurang dari 0, nah, berarti min 1 kan kurang dari 0 ya. Ya. There is no limit of the number of replacement. Jadi nggak ada limitasi atau apa namanya? Unlimited. Jadi semua string yang mengandung X akan dihapus. Diganti dengan ini. Bukan dihapus, diganti dengan ini. Kayak gitu. Tergantung penggantinya apa. Nah, kita coba dulu ya. Hasilnya adalah ukuran baju baru. Nah, kita print nih. Ukuran bajuku yang baru adalah ukuran baju baru. Nah, kita coba ya. Apakah dia akan mengganti X-nya dihapus? Iya. Ya kan? Manipulasi string main.go. Nah, ukuran bajuku yang baru adalah L. Nah, gitu teman-teman. Jadi, aku pengen mengganti si X ini pakai string kosong. Ya udah, jadi L. Gitu. Misalkan kasus lain. Oh, tempat tanggal lahir, TTL ya. TTL-nya misalkan adalah Surakarta 13 13 apa ya? Jangan nih serap. 30 Februari ya. 1959 misalkan. Nggak ada ya 30 Februari ya. Oke, TTL. Kalau misalnya untuk bajunya dijadiin XSL gimana Kak? Oh bisa, bisa. Bentar ya. Misalkan tempat tanggal lahirnya ini, Surakarta 30 Februari 1959 ya. Aku pengen ganti, aku salah nih tempat tanggal lahirnya harusnya Sukoharjo. Ya udah Surakartanya diganti dengan Sukoharjo. Gini teman-teman. Nah ini aku ini dulu ya. Alamatku yang benar adalah alamat. Gini aja deh result. Hasil. Ya teman-teman nggak bingung. Ya, berarti dia mengganti kata-kata Surakarta dengan Sukoharjo. Nah, kita cek ya. Nah, alamatku yang benar adalah Sukoharjo 30 Februari 1959. Jadi gitu teman-teman. Misalkan nih, tadi ada yang nanya siapa nih? Mas Dimas, kalau misalnya ukuran bajunya dijadiin XSL gimana Kak? Oke. Nah, kalau mengganti ya kan, tinggal di assign baru bisa, nggak usah pakai string split ya. Bisa pakai gini. Tapi kalau misalkan pakai kok string split, string replace gitu kan. Kalau misalkan pengen pakai string replace, jadi dari XL diganti XSL gitu kan. Ya udah, berarti gimana tuh? Misalkan ukuran baju ya. Kan harusnya apa namanya? Ukuran bajunya harusnya XXL, ditambahin XL, ditambahin di depan ya. Nah, misalkan X-nya diganti dengan XX. Nah, gini. Jadi karena dia cuma X-nya 1, nah sekarang X-nya dijadiin 2. Gitu. Nah, kita coba ya. Hasil. Nah, gini. Ukuran baju yang baru adalah XXL. Karena dari ukuran bajunya ini, XL,
X-nya diganti dengan X-nya 2 kali. Gitu Mas Dimas. Gimana? Sudah terjawab? Oke, sip. Yang lain ada yang mau ditanyain? Gampang ya? Oke, sip. Kita lanjut lagi. Nah, string juga bisa menemukan teks dalam string. Nah, kita bisa pakai apa namanya? String ini. String join bisa pakai untuk menggabungkan tadi bisa pakai plus, bisa pakai string join ya, teman-teman ya. Terus untuk mencari ya, mencari string dia pakai menemukan ya. Ada lagi apa sih? Menemukan teks di dalam string. Oh, gini misalkan. Constraint, contains, Mas. Contain. Misalkan nih, view data ya, contain Mas. Typo. Typomu banyak kan, banyak banget Mas. Oke. Misalkan ini, aku lagi ngopi nih guys, ngopi kopi kenangan mantan. Berarti kopi kenangan mantan. Misalnya bukan gitu tak kopi ya, kopi. Nama kopi lah, nama kopi. Oke. Terus aku pengen ngecek, ada nggak sih kata-kata mantan di nama kopi ini? Wah, gitu kan? Kak, nggak apa-apa guys. Nah di sini aku pengen ngecek eh, di nama kopi ini ada nggak kata-kata mantan di dalamnya gitu kan? Nah pakainya contains nih teman-teman. Dipakai untuk deteksi apakah string parameter kedua yang ada di sini merupakan bagian dari string lain dari parameter pertama. Ya, nilai kembaliannya berupa boolean ya, bool. Misalkan gini, adakah ya misalkan is exist gitu kan? Adakah dari strings dot contains ya. Contains dia butuh dua. Ada stringnya sama substringnya yang mau dicari gitu kan. Nama kopi. Terus di sini adalah mantan. Gitu teman-teman. Terus apa namanya? Kita cek adakah, nah, ada nggak mantan di kopi itu? Ya gitu. Misalkan gitu ya. Kita coba. Nah ini eh apa namanya hasilnya adalah kok. Bentar, guys. Biar ke enter. Nah, ada nggak mantan di kopi itu? Adakah true gitu kan? Nah, karena apa? Karena ada nih apa namanya? Kita udah nyari gitu kan? Apa namanya dari nama kopi ini? Nah, kita temuin ada nggak sih si mantan ini? Oh ada gitu. Ya udah dia hasilnya true gitu. Bisa jadi bisa kita kayak giniin. If adakah ya? Move on mas. Nah, ada karena ada mantannya gitu kan? Kalau nggak ada, ya kan? Alhamdulillah. Nggak ada, Mas. Nggak ada, aman. Saya kan kayak gini. Kalau ada mantan, move on. Ya, kalau nggak ada, aman. Gitu kan. Bisa bikin kayak gini, teman-teman. Nah, itu. Karena ada mantan. Kalau misalkan M-nya kecil, kira-kira gimana? Masih tetap ada nggak? Ayo, ada yang bisa jawab. Tadi kan M-nya besar nih, aku samain. Sekarang kalau M-nya kecil gimana? Nggak ada. Oke, kenapa tuh? Kedetek, nggak kedetek. Oke, coba ya. Nggak ada, aman ya. Karena apa? Karena dia exact string. Ya. Jadi contains harus sama gitu kan. Gitu. Kalau misalkan pengen apa namanya? Hmm,
Misalkan aku pengen stringnya harus benar-benar ada meskipun besar atau kecil itu nanti bisa pakai apa ya? Aku lupa ya. Kayaknya string equal float deh kalau salah tuh. Aku lupa juga. Equal float. Tapi kalau equal float itu harus sama benar-benar exact sih. Kalau contains tetap harus dikecilin dulu. Misalkan nih, ini kan kecil ya. Ini kan mantannya kecil. Aku pengen nama kopinya aku kecilin semua. Bisa pakai apa? Pakai strings to lower. Nah, strings to lower baru nama kopinya. Nah, nanti meskipun besar atau kecil ya, nanti akan kedetek di sini gitu. Kok ada virus? To protect your device. Oh, nggak ada. Move on mas gitu. Berarti ada. Karena apa? Karena ininya dikecilin, ininya kecil juga gitu. Jadi dia akan detect juga tetepan. Karena dia udah dikecilin. Pakai strings to lower. Gitu guys. Oke. Kita udah belajar macam-macam nih. Menemukan teks udah ya. Dari kalau pakai replace bisa nggak ngecilinnya? Bisa, bisa. Eh, aneh tapi Mbak Siva. Maksudnya kalau pakai replace yang besar-besar kita harus tahu dulu gitu kan, yang hurufnya apa yang besar-besar. Tapi kalau string to lower semuanya akan dikecilin gitu. Ya ribet. Kita harus tahu oh K sama M yang diganti berarti kita replace K-nya dulu baru M-nya lagi gitu kan. Ya udah pakai ini aja string to lower semuanya akan dikecilin semua gitu. Kalau mau gedein semua bisa. String to upper gini. Gitu Mbak Siva. Oke, sip. Lanjut ya. Ada yang mau ditanya dulu? Gampang ya. Hmm. Jadi saya jelasin ini karena nanti teman-teman bakal menemukan hal-hal kecil yang pasti akan kalian temuin dan pasti ini fungsi-fungsi ini pasti akan kepake. Nah, lanjut encoding and then decoding teks. Dalam beberapa kasus kita perlu mengkonversi teks dari satu jenis encoding ke jenis lainnya. Kulang menawarkan dukungan untuk encoding dalam berbagai format. Nah, kalau itu sebentar aku cek dulu ya. Aku lupa encoding. Encode. Masa base 64? Masa udah langsung base 64? Ini kita lewatin dulu ya teman-teman ya. Kayaknya agak ini udah terlalu itu sih. Terlalu advance. Jadi ini nanti sebenarnya kita apa ya? Kita bisa teman-teman udah pernah belajar tentang security mungkin. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita sembunyikan gitu kan. Misalkan kita pengen email kita itu atau password kita itu disembunyiin atau di enkripsi gitu kan. Nah, coba gini deh, teman-teman bisa nyari bolpen nggak? Bolpen sama kertas satu aja, misalkan gini. Saya akan jelaskan dikit tentang encoding secara gampang. Sebentar guys. Susah ya. Bolpenku di mana? Aduh. Siapa yang nyoret-nyoret itu? Bolpenku di mana ya? Oke, gini deh. Oke, teman-teman nyari bolpen udah ketemu. Saya yang belum mana. Bentar. Lama nggak pernah nulis ya. Kok bolpenku hilang.
Oh, di buku. Ya, di buku. Bukuku mana? Nggak ada. Pakai coretan layar, Kak. Coba. Nggak mau. Nggak enak. Bukuku kok hilang. Sedih. Coba teman-teman nyari satu kertas. Misalkan kayak gini. Satu kertas. Terus teman-teman tulis. Enggak ding. Teman-teman sobek dulu satu garis lurus ini misalkan. Bentar ya. Segini aja nggak usah. Ini kelihatan nggak ya? Bentar. Nah, segini kecil aja. Bentar. Saya akan jelaskan menurut orang awam. Ya. Nah, misalkan segini aja, panjang gini kan, guys. Apa namanya? Teman-teman lilitkan ke ini misalkan bolpen ya. Sorry ini gunting guys. Bolpen saya bentar ya. Bentar. 5 menit tarik bolpen dulu. Gak enak banget ya. Nah, oke. Sudah teman-teman. Udah ketemu bolpennya. Barusan beli dari KKV. Oke. Nah, ini teman-teman butuh bolpennya 2 sih sebenarnya. Jadi enggak sih satu aja nggak apa-apa. Terus teman-teman tulis ya. Teman-teman tulis namanya teman-teman. Atau suatu kata-kata lah, apalah. Misalkan kata-kata hari ini apa? Apa sih? Jatuh di aspal enggak sesakit jatuh cinta gitu ya. Misalkan gitu ya. Atau apalah terserah. Tapi di itu ya eh apa namanya? Dikasih spasi jarak-jarak ya teman-teman ya. Misalkan per satu huruf, misalkan nggak usah panjang-panjang berarti. Misalkan apa ya? Ini aja deh. Tak kasih namanya Winchester gitu misalkan ya. W I N C H E S T E R. Nah, misalkan kayak gini. Ini ada kelihatan nggak? Tulisannya adalah Winchester, teman-teman. Winchester ya. Terus apa namanya? Teman-teman lilitkan di pulpen atau di penanya teman-teman. Dililitkan gitu kan. Nah, dililitkan. Berarti dililitkannya itu kelihatan nggak ya? Sorry. Ya, bentar, aku ilangin ininya deh. Virtual backgroundnya. Nah, dililitkannya dimuter-muter gini, tapi apa namanya? Harus ada di bawahnya gitu loh guys. Gimana ya maksudnya ya? Jadi jangan sampai tabrakan gitu dan kelihatan string-stringnya atau karakter masing-masing karakternya. Nah, gini kan. Nah, ketika tadi saya giniin, kan kelihatan tuh namanya adalah Winchester, gitu kan. Winchester gitu kan. Nah, ketika saya lilitkan seperti ini, gitu kan. Nanti akan jadi string-string yang atau karakter-karakter yang enggak berurutan. Nah, itu yang namanya encode. Jadi WNER, jadi nggak jelas ya, gitu ya. Nah, itu namanya enkripsi. Nah,
dekripsi atau decode ya. Nah, itu adalah ketika kita mengembalikan dari yang enggak berurutan ini, apa ini? WNEER dan lain sebagainya. Ini kan jadi enggak apa namanya? Enggak berurutan dan itu apa namanya? Kita nggak tahu apa maksud dari si pembuat dari string ini gitu kan atau kalimat ini gitu kan. Nah, ketika kita lilitkan seperti ini itu berarti kita lagi di encode ya. Kita nggak bisa baca ini apa WNEER gitu kan. Nah, setelah kita misalkan apa namanya di encode itu biasanya ada kuncinya ya. Ada kunci yang kita kasih ke orang yang mau menggunakan string kita kayak gitu. Jadi misalkan nih kita mau masuk rumah, pasti kan kita harus bawa kunci dulu. Kita encode dulu pakai kunci. Tapi kalau misalkan kita mau masuk rumah, ya kan, kita harus decode dulu bawa kuncinya lagi dibuka baru bisa masuk rumah. Nah ini sama kayak gitu. Jadi encode-nya ada di bolpen ini. Terus ketika decode-nya adalah kita ambil si kertasnya, ya. Terus kita apa namanya kita baca jadi satu kalimat gitu kan Winchester. Oh maksudnya itu teman-teman. Jadi enkripsi sama dekripsi itu kayak gitu. Nah itu ya effort banget ya ngajar gue malam ini tapi nggak apa-apa, let's go. Oke, sip. Ya udah paham ya encode atau encrypt sama decode sama decrypt sama sebenarnya, cuma kata-katanya ada yang beda gitu kan. Nah, di Golang gitu kan, kita bisa menggunakan seperti itu juga teman-teman. Jadi dia bisa apa namanya nge-encode sama nge-decode pakai berbagai format gitu kan. Nah, misalkan nih apa namanya, aku punya string tadi nama ini kan, ada first name sama last name. Nah, aku pengen si first name sama last name ini itu akan di-encrypt sama di-decrypt gitu kan. Nah, caranya gini. Misalkan encoded nama ya, encoded name ya kan. Kita pindah dulu. Oke, terus kita pakai bis64 ya. Standar encoding ya. STD itu standar teman-teman. Terus encode to string. Nah, dia akan di-encode. Nah, di-encode dia butuh apa? Byte ya, array of byte. Ditulis saja array of byte. Dari apa? Dari first name, dari data yang mau kita encode. Nah, misalkan ini adalah full name ya. Full name. Kalau full name harus diganti sprintf. Nah, karena dia mengembalikan suatu string sprintf ini. Ini. Nah, ini string. Gitu ya. Kita ganti ke full name. Ya. Kita encode. Terus kita print dulu. Kita print dulu encode-nya. Nanti hasilnya kayak gimana kita lihat. Nah, ketika aku encode ya menggunakan bis64 standard encoding encode to string ya kan dia butuh array of bytes atau slash of byte dari full name ya. Dia aku simpen ke variabel encoded name gitu kan. Terus aku cetak nih. Nah, jadi seperti ini jadi sgvw bla 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 gitu kan. Nah, ini namanya di encode kayak tadi, kayak di bolpen terus kertasnya mana kertasnya tadi. Nah, kita apa namanya? Kita buat seperti ini gitu kan. Kita encode nih, kita bungkus ya, kita bungkus si stringnya tadi. Nah, jadi kalimat-kalimat atau kata-kata yang nggak beraturan gitu kan. Nah, terus kalau misalkan aku pengen tahu bacanya apa, ya udah tinggal di decode atau di decrypt gitu kan, di decoded name misalkan. Nah, pakai bis64 juga, bis64 that's standard encoding, terus decode string, dia butuh stringnya. Oh, dia yang returnnya dua, ada array of byte sama error. Berarti di sini kita butuh encoded name, ya. Terus di sini kita kasih error. Tapi karena kita nggak mau apa namanya ada error atau enggak, ya udah kita apa namanya kita kasih underscore, ya. Kemarin kalau misalkan kita nggak pengen pakai variabelnya, kita pakai underscore teman-teman.
Terus kita cetak nih decoded name-nya apa. Ya. Tapi ini kan masih byte ya. Ini hasilnya masih byte. Terus kalau misalkan aku pengen stringnya, ya udah tinggal ganti string. Ini. Oke. Kita coba dulu. Nah, jadi dari apa namanya? Dari encoded, nah ini di decode. Jadi Helmi Adi Prasetyo, jadi full name-nya tadi. Gitu teman-teman. Kalau stringnya aku hilangin, jadinya tadi byte, jadi angka-angka gitu teman-teman. Nah, jadi kayak gini. Jadi 72 itu adalah H, 101 itu adalah E gitu kan. Gitu teman-teman. Oke, Kak, maaf sebelumnya di encode kata awalnya diambil dari mana ya? Kata awal. Kata awal itu apa? Ini. Oh, ini full name. Full name-nya aku ambil dari ini, dari FMT Sprintf. Dari nama lengkap tadi. Dari variabel yang ada di atas. Gitu. Jadi full name aku encode jadi kayak gini, ya kan? Terus aku decode jadi kayak gini. Tapi karena aku maunya stringnya, gitu kan? Ya udah jadiin string aja, gitu. Gitu. Jadi Helmi Adi Prasetyo, gitu. Ini adalah string encode-nya base 64. Nah, ada beberapa text encoding yang nggak bisa di encode teman-teman, kayak MD5. MD5 itu dia nggak bisa dibalikin ke decode gitu karena dia satu arah. MD5. Nah, ini. MD5 message digest algorithm is a widely used hash function producing in 128-bit hash value. Jadi dia MD5 ini satu arah ya teman-teman. Jadi sekarang udah ada MD6 nih. 256. Oh, dulu pakainya MD5, sekarang ada MD6 ya. Nah, MD5 ini digunakan untuk mengganti MD4 ya, dan and was specified in 92 SRFC 1321. Berarti dia udah dipakai sejak 1992 gitu. Tapi dia bentuknya hash. Jadi dia nggak bisa di decode teman-teman, cuma satu arah doang. Jadi cuma di encode doang tapi nggak bisa dibalikin. Bisanya nyocokin gimana? Ya udah dicocokin antara hash satu dengan hash lain. Biasanya ini dipakai untuk password, teman-teman. Jadi password itu karena kita pengennya adalah satu arah, jadi user doang yang tahu, yang adminnya juga nggak tahu, database administratornya juga nggak tahu gitu. Nah itu namanya hash. Nah biasanya untuk password, teman-teman. Kalau MD6 ini kapan nih? For other use. Cryptographic function. Bla 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 bla. 2008. Oh, udah lama ya. Baru tahu. Ini juga hash sih sebenarnya kayaknya MD6. MD5 udah compromise, jadi dia udah nggak bagus buat kriptografi, teman-teman. MD6. Nah, itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen jadi bug bounty mungkin ya, bug bounty atau security engineer gitu, bisa aja teman-teman belajar kayak gini. Jadi belajar tentang apa namanya? Kriptografi namanya, kriptografi. Bukan kripto itu ya, cryptocurrency ya, beda ya. Nah, ini namanya kriptografi. Jadi suatu hal yang mempelajari tentang keamanan atau apa ya? Ya intinya enkripsi gitu. Namanya kriptografi. Buat password, buat apa? Apa ya ini? Brute force ini keserangan-serangannya ya. Yang kemarin tentang keamanan itu, nah ini salah satu cara untuk mengatasi hacker-hacker atau apa ya, cracker gitu ya. Bukan cracker panganan ya, panganan sama ya. Makanan. Jawanya kelihatan teman-teman. Nah, gitulah. Gitu teman-teman. Nah, kita baru sampai sini udah panjang banget ya. Oke. Jadi itu tadi untuk encode sama decode. Nah, operasi matematika kemarin udah ya. Penjumlahan pakai plus, pembagian pakai garis miring ya, pakai slash ya. Perpangkatan bisa pakai matpow, power. Biasanya
apa namanya, perpangkatan itu makanya power, mat pow, 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 pow. Wah, ini. Mana ini? Fungsi matpau digunakan untuk memangkatkan nilai. Matpau 2, 3 berarti pangkat 2, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kayak gini teman-teman. Misalkan pangkat ya. Sangat Indonesia sekali ya. PKGM. Aku pengen memangkatkan matpau ya. X, Y. Berarti dia X-nya float 64, Y-nya float 64 ya. Berarti dia adalah koma ya. 2 pangkat, misalkan 2 pangkat 3 tadi ya. Tapi ini bisa koma, bisa integer sih harusnya. Tapi koma, biasanya koma sih, float sih. Terus hasilnya adalah, dia butuh apa? Nih. Ya hasilnya 1, berarti misalkan hasil ya. Hasil. Kita coba. Go run pangkat. Main let's go. Nah, 2 pangkat 3, 8. Terus, misalkan 5 pangkat 2, berapa? 5 pangkat 2 berapa? 5 kali 5, 25 harusnya. Nah, bener. Yeay. Yeay. Gitu teman-teman. Ya, untuk pangkat bisa pakai matpau. Atau bisa juga kayak kemarin ya. Berarti 5 kali 2 gini ya. Hasilnya berapa? Aduh, kok nggak bisa ya? Oh, nggak bisa teman-teman. Operasi kayak gini nggak bisa ya. Misalkan X sama dengan 5, Y sama dengan 2. Hasil sama dengan X, Y. Nggak bisa ya. Kaitannya kemarin operasi aritmatika kayak gini. Pangkat itu kayak gini nggak bisa guys. Kalau ini cuma perkalian. Nah ini kalau ini perkalian. Kalau pangkat harusnya 2 gini. Tapi nggak bisa guys. Berarti harusnya pakai matpau. Oke? Tetap matpau. Pau. 5 X, Y. Plot ya. 5,0. 2,0. Ting. Nah ini 25. Jadi karena dia nerimanya adalah float 64 ya, bukan float McFlurry ya. Jadi enak. Terus karena dia butuhnya float, jadi dia harus koma gitu ya. Oke, sip. Lanjut. Terus operasi matematika. Nah, pemangkatan pakai ini nggak bisa ya. Wah, Gulang nggak suka. Harusnya pakai matpau. Gitu teman-teman. Power ini namanya. Power. Oke, perbandingan pakai lebih besar ya. Pakai kurung caplok. Apa ya namanya? Kurung besar. Kalau lebih kecil ya pakai kurung kecil gini. Pakai apa ini ya? Bukan caret apa sih? Nggak tahu lah. Pokoknya itulah. Jadi misalkan angkanya itu lebih besar dari, itu kan pakainya ini. Kalau lebih kecil dari pakainya ini. Kalau operator untuk menyamakan dua variabel pakai dan atau gini. Kemana udah ya kayaknya. Oke, lanjut aja kalau gitu. Perbandingan bisa pakai sama dengan berarti equal ya, harus sama kiri sama kanan. Kalau beda antara salah satu pakai tidak sama dengan. Kalau lebih kecil pakai kurang dari. Kalau lebih kecil dan sama dengan atau sama dengan gitu kan. Pakai kurang dari sama dengan kayak gini. Kalau lebih dari, kalau lebih dari sama dengan kayak gini. Nanti kita akan nyoba gitu. Operasi logika dan or not ya. Not itu berarti bukan negasi ya. Negasi gampang lah. Negasi persamaan gitu. Udah dulu matematika udah pernah ya. Negasi itu kayak gini, not gitu.
Nanti akan kita coba juga. Nah, operasi logika kiri atau kanan dan kiri atau kanan ini atau ya. Kalau negasi pakai ini, kebalikan. Nah, kita coba ya. Terus habis itu kita akan masuk ke control statement if else masih cukup nggak ya? Oke, ya udah kita coba dulu deh. Operasi perbandingan. Main.go. Ya, PKGM. Aku pengen membandingkan antara misalkan tinggi badan ya. Tinggi badan misalkan. Tinggi badan A adalah 171. Tinggi badan B, si B adalah 180. Ya, kalau operasi perbandingan biasanya pakai if. Ya. If tinggi badan A lebih besar dari tinggi badan B, ya, maka apa nih? A lebih besar dari B, lebih tinggi ya, kok besar, tinggi. Finland. Kalau bukan, ya berarti A lebih kecil dari B ini, ya. Tinggal gini doang. Go run. Operasi perbandingan main.go. Nah, A lebih kecil dari B. Karena apa? Karena dia 171. 171 kurang dari 180 kayak gitu. Terus kalau pakai sama dengan, kalau misalkan pakai yang sama dengan itu, misalkan nilai deh, nilai ya. Nilaiku adalah 80. Nah, kita pakai if nih. If nilai sama dengan 100 ya, maka misalkan lulus cum laude misalkan, cum laude. Else if ya nilai kurang dari sama dengan 100, kurang dari 100, nanti Finland bagus. Ya. Else if ya nilai kurang dari 80, salah. 80, lebih dari 80, bagus. Terus lebih dari 60, misalkan cukup. Lebih kurang dari itu, sebentar. Kok aku yang salah ya? Nilai sama dengan 100 cum laude. Oke. Lebih dari 80, bagus. Lebih dari 60. Coba dulu ya, aku kayaknya kurang pede sama codinganku. Belajar lagi. Coba ya. Cukup. Oh, ya. Jadi gini guys. Kalau dia, misalkan aku kasih sama dengannya ya. Nah, ini harusnya jadi dia bagus. Nah, benar. Oke. Nilainya, misalkan nilainya adalah 100, dia adalah cum laude. Ya. Kalau nilainya lebih dari atau sama dengan 80, nilainya adalah bagus. Ya. Kalau nilainya lebih dari 60, ya, lebih dari 60, dan sama dengan 60, jadi dia cukup. Tapi kalau kurang dari 60, dia belajar lagi. Nah, kita coba ya. Kita kasih ke 60 nih. Harusnya dia cukup, guys. Oke. Kalau 61 berarti apa nih? Cukup ya? Cukup. Kalau 59, apa nih hasilnya kalau 59? Yang bisa jawab? 59? Belajar lagi. Belajar lagi. Gitu, guys. Gitu ya. Jadi paham ya? Kalau 100,
berarti dia cum laude. Nah, gitu guys. Jadi gini, pengecekannya gini. Nilainya 100 nih misalkan. Dicek apakah nilai sama dengan 100? Ya, nilai sama dengan 100. Ya udah, langsung jalanin ini. Lainnya dihiraukan karena udah selesai di sini. Gitu. Oke, paham? Kalau misalkan 83 misalkan. Dicek masuk ke sini. Apakah nilai sama dengan 100? Enggak, salah. Oke, berarti masuk kedua. Else if. Apakah nilai sama lebih dari lebih dari atau sama dengan 80? Ya, karena apa? Karena dia lebih dari 80 atau apa namanya 83 kayak gitu. Berarti dia nanti akan nyetak si bagus ini gitu. Kalau misalkan ini adalah 53 gitu kan. Kita cek lagi. Apakah nilai sama dengan 100? Enggak, salah, masuk ke sini. Oke. Apakah nilai sama dengan lebih dari 80? Enggak, salah. Harusnya apa namanya? Lebih dari 50. Nah, terus apa namanya? Sorry. Apakah nilai lebih dari 60 gitu kan? Enggak, dia masuk ke belajar lagi kayak gitu. Nah, ini kalau 101, nah ini kayaknya kesalahan ini. Nah, ini harusnya apa, guys? Kalau 101 apa nih? Ada yang bisa jawab? Belajar lagi, benar, belajar lagi. Jadi codingannya masih salah. Bagus dong. Ayo. Bagus, guys. Karena dia lebih dari 80 gitu. Jadi harusnya ini lebih dari sama dengan 100. Codingannya gitu. Nah, gitu guys. Jadi ininya yang salah. Gitu guys. Salah dong, bukan belajar lagi dong. Kan dicek di sini. 101 kan lebih dari 80. Berarti harusnya bagus. 0. Kalau 0 berapa nih? Ayo, ada yang bisa jawab? 0. 0 apa 0? Belajar lagi. Senang nih. Ya, belajar lagi. Benar ya? Oke, sip. Udah pintar-pintar nih. Oke, nah sekarang ada operasi dan. Nah, dan atau terus negasi. Nah, contohnya kayak gini guys. Operasi dan ya, misalkan uh, yang ini tadi ya, tinggi badan dan tinggi badan si A sama si B gitu ya. If TBA dan TBB misalkan if TBA lebih dari 150 dan TBB kurang dari 200 ya. Aku malah pusing sendiri ya. Ini aja deh sama deh. Ya. Jika TBA apa nih? Anti branch. Jika tinggi badan A dan tinggi badan B adalah lebih dari 150 ya. Maka kalian boleh ikut basket, misalkan gitu ya. Jika si A sama si B ini tinggi badannya lebih dari 150, mereka bisa ikut basket. Kalau enggak, kalian enggak boleh ikut basket. Nah, kayak gini guys. Jadi harusnya kalian boleh ikut basket karena semuanya lebih dari 150 gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita ganti, misalkan yang TBA adalah 140. Tapi ada pengecualian, boleh kok apa namanya salah satu dari kalian itu ikut basket, cuma harus lebih dari 150 gitu. Berarti masih tetap boleh ikut basket. Karena apa? Karena salah satu dari keduanya itu lebih dari 150 kayak gitu. Kalau dua-duanya kurang dari 150 itu kita cek
Oke, kalian nggak boleh ikut basket. Harusnya 150 gitu. Itu yang atau ya. Jadi salah satu apa namanya? eh, salah satu mencukupi kebutuhan dari ini itu bisa gitu. Kalau negasi not, nah saya kan gini. Kita bikin yang ini deh. Lulus misalkan true. Nah, kita bikin suatu variabel namanya true. Ya, namanya lulus kok, namanya true. Namanya lulus gitu kan. Kalau cum laude dia lulus. Eh, lulusnya true gitu kan. Ini false lah, false, false. Sini true. Terus kalau lebih dari 80 ya true lah ya. Kalau kurang dari 60 nggak boleh lah ya. Nggak boleh lulus. Cukup, tapi cukup itu biasanya boleh ya. Boleh berarti. Tapi kalau kurang, dia nggak boleh. Nah, kayak gini guys. Nah, sekarang kita cek ya. Jika lulus, ya. Jika tidak lulus, ya, maka dimarahin mama. Nah, sekarang kayak gini. Kalau nggak lulus, berarti dimarahin mama. Kalau lulus, berarti dikasih uang. Misalkan kayak gini. Jadi kayak gini. Kan apa namanya? Nilainya 0 nih. Dia harusnya lulusnya false kayak gitu. Di sini kita kasih variabel namanya lulus nilainya false. Kalau nilainya lebih dari 100, dia lulusnya true. Dia ngeprint cum laude. Terus kalau dia lebih dari 80, dia lulusnya tetap true, terus ngeprint bagus. Kalau lebih dari 60, dia lulusnya tetap true, ya kan? Terus dia ngeprint cukup. Terus yang ini, kalau dia kurang dari 60, ya, dia nggak lulus, suruh belajar lagi. Nah, di sini, kalau nggak lulus, ya, dia dimarahin mama. Kalau lulus berarti dikasih uang. Nah, ini namanya dikasih. Bisa bisa kayak gini sih sebenarnya, sama dengan false. Ini ya. Tapi biasanya di golang itu karena kita ngodingnya adalah pakai golang dan di golang itu udah ada fungsi namanya negasi, kita pakai aja gitu kan. Dan itu semakin kecil apa namanya resource-nya karena codingnya semakin kecil. Kita cek. Nah, dimarahin mama. Soalnya suruh belajar lagi gitu. Udah nggak bisa ikut basket, suruh belajar lagi, dimarahin mama. Oh, kurang apa lagi. Dan kalau nilainya 60 ya. 60 berarti dikasih uang. Udah nggak boleh basket, nilainya cukup, tapi tetap dikasih uang gitu guys. Gitu, ada yang mau ditanyain dulu untuk operasi logika, ya, negasi, dan atau, ya. Ada yang masih bingung? Kalau mencukupi satu kondisi, dia tetap bisa ikut ya. Dia nilainya true. Jadi gini, ini apa namanya? Intinya true itu paling atas, ya. False itu paling bawah. Jadi true sama false gitu. Tapi tergantung ininya juga pengecekannya gitu kan. Jika tidak sama dengan lulus, dia false nilainya, berarti dia masuk ke sini true. Ini false, berarti dia lulus kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini, if lulus, jika lulus sama dengan true, ini harusnya dibalik gitu, dikasih uang, dimarahin mama. Gitu, guys. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Silakan. Karamel tapi nggak ada kerasaannya, guys. Sedih aku. Mahal lagi. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke ini deh, ke control statement. Tapi waktu kita tinggal 15 menit, guys. Kita itu dulu ya, pelatihan kemarin ya. Nah, di latihan kemarin sebenarnya kan nanti yang dua ini kita masukkan ke besok ya. Ini masih ada waktu banyak kok. Di sini control statement pakai if, terus for untuk looping,
Nah, terus nanti ini contoh implementasinya. Nah, nanti kalkulator yang kemarin, yang input output ini, ditambahin ini ya, ditambahin for ya. Terus program sistem penilaian bisa, program pemrosesan string bisa pakai for. Nah, terus 100. Kan nanti codingannya di-share di GitHub kan, soalnya aku ketinggalan jauh. 100. Apa sih? Ya, nanti aku share di GitHub. Terus ada function. Function di sini digunakan untuk oke, gini aja. Ini nanti untuk apa namanya? Untuk latihannya aku bikin sendiri. Nanti teman-teman bisa cek gitu ya. Besok aku jelasin. Yang penting aku jelasin ini dulu ya. Soalnya takutnya nanti materinya nggak kesampaian ke teman-teman gitu. Kita lanjut materi dulu ya. Oke. Ada control statement di bahasa pemrograman Golang. Dalam pemrograman Golang, control statement digunakan untuk memanipulasi aliran program. Dan dalam presentasi ini, kita akan membahas beberapa control statement beserta implementasinya dalam program Golang. Nah, control statement, struktur if else, struktur switch, sama struktur for loop. Nah, ada 3 nih. If else merupakan salah satu control statement yang digunakan untuk menyeleksi perintah yang akan dijalankan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, sebenarnya kita udah belajar tipis-tipis kemarin ya. Nah, ini ada if, terus di sini ada if lagi, ada if negasi, ada if atau, ada if dan gitu kan. Nah, itu apa namanya digunakan untuk control statement ya. Apakah si statementnya yang awal itu benar atau nggak salah? Nah, itu pakai pengajakannya pakai if. Bisa jadi kita pakai switch. Nah, bedanya apa? Nah, kita coba ya. Antara switch sama if. Control statement. Main.go pkgm. Oke. Kita mau belajar antara switch sama if. Sama switch. Bedanya apa gitu kan? Nah, kalau switch, misalkan sebenarnya sama sih if sama switch. Bedanya cuma ngodingnya doang gitu. Kalau untuk case-nya yang banyak gitu, biasanya kita pakai switch. Misalkan kayak gini. Pakai ChatGPT aja deh, saya malas mikir. Contoh switch case di Golang. Buatkan. Nah, bisa jadi kayak gini teman-teman. Wah, ini dia. Oh, hari teman-teman. Oke. Nah, kita copy ya. Copy, taruh sini. Pasta, udah selesai. Oke. Kita dibikinin sama ChatGPT contoh switch case pakai hari gitu ya. Jika hari ini kan kita pengen bikin variabel harinya Selasa gitu kan. Kita pakai switch nih. Switch hari ya. Sorry. Nah, switch hari gitu kan. Case-nya apa? Case dari hari ini. Oh, Senin. Ya udah, kalau misalkan harinya adalah Senin, ya, if hari adalah Senin, ada case ini adalah if-nya ya. Switch hari adalah Senin, case-nya Senin ya. Dia akan menyetak ini, hari ini adalah Senin. Oke. Berikut juga Selasa sampai Minggu. Nah, di sini ada yang aneh nih, ada default. Nah, default ini kira-kira apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Yang IT guy harusnya bisa ini, IT GUI, IT girl, else. Bisa jadi else, tapi ada yang lebih spesifik. Apa nih? Defaultnya apa? Oke, benar. Benar ya. Else bisa, selain yang ada di case bisa, kalau tidak ada pilihan bisa. Betul. Jadi intinya case ini ya, ini adalah yang memenuhi kriteria atau statement atau kondisi ya. Kalau default berarti nilai awal ya, atau jika hari ini dari case ini nggak ada atau nggak ada pilihannya atau selain yang di sini, dia akan masuk di sini gitu. Hari ini bukan hari dalam seminggu. Misalkan
Twing gitu kan. Ada nggak hari namanya Twing? Nggak ada kan? Nah, ya coba main.go. Hari ini bukan hari dalam seminggu karena ini bukan hari ya. Kliwon misalkan. Nah, ini hari apa guys? Kliwon ya bener ya. Nah hari ini bukan hari dalam seminggu karena nggak ada pilihannya, gitu kan. Kalau Rabu ada nggak kira-kira? Ada. Hari ini adalah Rabu, gitu guys. Jadi intinya sama ya. Kalau misalkan teman-teman menemui if-nya yang panjang banget, saya sarankan pakai switch. Ya, switch itu untuk case-case yang terlalu banyak, pengkondisiannya terlalu banyak. Biasanya pakai case. Tapi kalau cuma 1, 2, atau 3 gitu, biasanya pakai if aja udah cukup. Gitu ya. Kalau lebih dari 3 atau lebih dari 5, silahkan gunakan case. Tapi ada suatu hal tertentu yang kita harus pakai if. Kayak gitu. Atau misalkan membandingkan antara dua variabel yang berbeda gitu. Sebenarnya pakai switch bisa, cuma agak tricky dikit. Gitu, guys. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu untuk switch? Bedanya sama if apa? Sama ya? Sama ya? Nah ini. Contrary itu is to if else statement. Switch statement can is the programmer burden to evaluate a certain value of expression. Gitu. Artinya apa? Saya juga tidak tahu bahasa Inggris. Enggak ya? Oke, lanjut. Struktur for loop. For loop can also be used as control statement to execute a block of code multiple times. There are 3 types of for loops. Nah, ini. Kita coba ya. For loops. Main.go. Nanti ini akan saya share di itu teman-teman. Di GitHub. Jadi nggak usah takut. Nah, for loop itu ada 3 ya. Ada for kayak gini. Ada for range. For range kayak gini. Range data. Ada for i sama dengan 0, koma, i kurang dari 5, i plus plus, ya kayak gini. Nah, kayak gini guys. Ada 3 macam for ya. Ada for yang tanpa kondisi, ada for yang for range, ada for i, dan lain sebagainya. Ini. Ada 3 ya. Bedanya apa mas? Bedanya nggak ada. Ada. Jadi misalkan kayak gini. Aku pengen ngelooping fmt println nama ke data ke strip gitu ya. Di sini adalah i. I adalah 1 misalkan. Sini i plus plus. Gini. Terus habis itu harus aku kasih pengecekan if i kurang dari 100 break. Karena apa? Karena kalau nggak di break dia nggak bakal berhenti guys. Jadi ini forever loop. Nah intinya gitu. Jadi ini forever loop karena nggak ada kondisinya. For tanpa kondisi. Kalau harus dibikin kondisi sendiri manual. Gini ya. Gitu kayak do while lah gitu. Jadi kayak do apa, while apa kayak gitu. Tapi bentuknya seperti ini dikulang. Yang kedua, sampai ketiga dapat banget. Yang kedua, kalau pakai range, berarti kita harus punya data dulu. Data, misalkan adalah suatu array, ya kan? Array of misalkan string gitu ya. Misalkan nama-nama siswa yang ada di sini. Panji nih, Panji, Andre, misalkan Panji, ada Andre, ada Siva, ada siapa Rahma, gitu kan? Nah, aku pengen ngeprint nama-namanya, gitu kan? Nah, pakainya seperti ini. Nah, gitu. Misalkan ini tak ganti nama, gitu. Ini juga nama, gitu. Jadi kayak for each kalau di PHP ya, gitu. Terus yang di sini, nah, misalkan aku pengen karena ini kondisinya ada ya. Ini kayak for loop biasa ya. I sama dengan 0, I kurang dari 5 gitu kan.
misalkan di sini adalah ini I ke iya, gini. Jadi I ke 1, I ke 1, I ke 2 sampai ke 5 gitu. Nah, kita coba ya. Go run for loop main.go. Nah, teman-teman kan ada data ke 1. Ini yang salah, guys. Berarti ini sama dengan ya. Kalau ini tadi salahnya di mana, ada yang tahu nggak? Kenapa kok ini 1 doang terus udah selesai? Ada yang tahu nggak? Kenapa datanya cuma 1 doang? Ya udah saya jawab ya harusnya. Kenapa data ke 1-nya cuma 1? Kurang dari 100, benar. Karena 1 kurang dari 100 ya. Jadi dia cuma dan memenuhi kondisi gitu. Berarti harusnya ini sama dengan ya. Jika I sama dengan 100, nah gitu. Jadi kita coba ya. Nanti akan ada 100 data nih. Wes, banyak. Wah, nah gitu kan. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 99 ya. Kalau misalkan dia 100, dia nggak dicetak gitu. Oke. Terus yang kedua for-nya ya. Kayak bentar, masih yang pertama. Misalkan ini nggak tak kasih ya. Ini nggak tak kasih. Dia akan forever loop. Nah, di sini dikasih tahu sama Golang unreachable code. Jadi dia nggak bakal turun ke bawah. Karena apa? Dia akan ngelooping terus. Sampai RAM-ku habis, guys. Kita lihat ya. RAM-ku sampai berapa nih? Nah, ini CPU-nya sampai 61%, memorinya sampai 50%. Komputerku bisa meleduk, guys, serius. Nah, ini aku matiin dulu ya. Nah, ini. Jadi, hati-hati ketika teman-teman menggunakan for yang atas. Oke? Karena nggak ada kondisinya. Jadi harus dibikin kondisi. Jadi harus di break. Nah, ini sampai 349.385. Nah, ini kalau teman-teman nggak aware sama ini, teman-teman bisa merusakkan satu komputer. Oke? Sip. Nah, selanjutnya ada for range ya. For range dia akan ngelooping dari data kayak for each di PHP gitu. Jadi aku punya slash of string namanya Panji Andre Siva Rahma gitu kan. Aku masukin ke data ini kan. Terus aku cetak gitu kan. Nah, ini yang I ini adalah indeksnya. Terus nama ini adalah value-nya. Jadi ini I sama value gitu. Maksudnya gitu. Oke. Terus dari data gitu. Terus dicetak jadinya ada 4 data ya harusnya. Ada Panji, Andre, Siva, Rahma gitu. Terus yang bawah biasa ya. For I1 kurang dari 6 berarti akan nyetak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, udah gitu guys. Oke, itu tadi untuk for. Ada yang mau ditanyain dulu? Ada 3 jenis ya. For tanpa kondisi ya. Ada for range, ada for I dengan kondisi gitu. Dan ini saya udah pakai semuanya dan ada beberapa case yang harus pakai for ini, ada beberapa case yang harus pakai ini, ada beberapa case yang harus pakai ini gitu. Dan saya udah menemukan semuanya. Nanti teman-teman juga bakal bikin seperti ini gitu guys. Oke, lanjut. Udah 9 guys. Oke, yang if keterangan dikit ya. If else bisa ya. Gampang kok, ini sama kayak tadi. For bisa ya. For dengan parameter tunggal, for loop dengan parameter kondisi, for loop dengan parameter pernyataan. Yang ini ya, pernyataan. Oh, tidak diketahui sebelumnya, berarti yang ini. Parameter tunggal berarti yang ini. Kondisi yang ini. Atau ding. Ya itulah, intinya ada 3 ya teman-teman ya, for ya.
Control statement pada golang menerapkan logika pada program. Control statement dapat membantu Anda untuk mengendalikan logika dalam program sehingga dapat berjalan lebih efisien. Menyeleksi jenis kondisi tertentu. Control statement memungkinkan program untuk mengevaluasi berbagai kondisi yang untuk menentukan keputusan yang benar. Nah, contoh implementasinya bisa pakai program kalkulator yang kemarin gitu kan, pakai switch, pakai if gitu kan untuk menyeleksi operator kayak aksinya apa, mau penambahan atau pengurangan atau pembagian atau perkalian gitu kan. Terus eh apa namanya? Untuk nilai apa namanya? Program penilaian mahasiswa bisa pakai if else gitu. Terus untuk pemrosesan string juga bisa gitu. Gitu guys untuk control statement. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kita udah 2 modul ngebut. Jadi nanti kita tinggal satu ini sama nanti kita akan apa namanya? Nyoba untuk ngecek latihannya kemarin ya. Gitu. Nanti saya coba cek satu persatu juga. Terus nanti akan saya mintakan untuk modul kelima, which is literally apa itu? Which is literally wong Jawa apa nih? Fungsi struktur data. Oh iya, nanti kita akan ke struktur data, guys. Ada array, ada slice, ada map. Terus kita akan belajar tentang package, penanganan error, pointer, concurrency. Nah ini yang dulu sempat kesulitan ya. Ada diver panic, ada channel, ada struct interface. Kan kalian masih banyak guys. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada saya yang nanya nih. Ayo. Nggak ada serius? Wah, saya sedih banget loh ini. Oh iya, aku belum belum sempat nanyain ke Mas Deo sama Mas Halim. Paling besok ya, biar minggu depan aja teman-teman bisa kelompokan. Insya Allah kalau misalkan besok boleh gitu. Jadi teman-teman bisa kelompokan. Terus Sabtu Minggu kan Jumat ya. Nanti kan Jumat aku tanyain. Teman-teman nanti aku inform juga untuk apa namanya kelompok-kelompoknya. Nanti aku random juga. Terus Senin teman-teman bisa kolaborasi bareng-bareng. Materinya nanti aku mintain juga buat diupload. Nah, jadi kita selesaikan dulu untuk minggu ini, gitu ya. Semoga boleh ya, harus boleh. Oke, nanti teman-teman aku kasih tahu gimana caranya. Manfaatin aja ChatGPT untuk desainnya bisa pakai Canva ya, desain presentasinya atau mungkin pakai Google Sheet, Google Sheet sih, Google Slides. Nah, gitu. Materinya nanti menyusul ya, gitu. Biar teman-teman paham. Biar saya yang nggak capek ngajar terus. Nggak. Nanti saya juga tetap mengajar kok. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Udah lebih dari 6 menit nih, guys. Oke, nggak ada. Aku udah diem biar teman-teman bingung. Wah, ngelek. Ternyata enggak. Oke, kalau nggak ada, paling saya akhiri. Sebelum saya akhiri, kita foto bersama dulu, guys. Silahkan untuk dibuka kameranya, terus dijual komputernya. Enggak. Ya, silakan open cam. Kita foto ronsen dulu, guys. Oke, yuk. Mbak Rafita, Mbak Umaira, Mbak Nabila, Mas Reza, Mbak Syifa, Mas Fikram, Adit, Mas Widya, maaf Mas Widya, Mbak Vidya, Mas Dava, Mbak Rahma, Mas Isrian. Yuk, kalau bisa yuk.
Mana bilang nggak bisa nih. Waduh. Sedih nih. Mbak Maira, Mbak Rahma, Mas Dafa, Mbak Vidya. Tuh, Mbak Nabila kasih love tuh. Buat siapa tuh? Ayo. Love. Oke. Yuk, ditunggu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, bangun tidur Mbak Vidya nih. Memang. Oke. Oke, sudah. Ada yang mau ditunggu lagi? Mas Andri, Mbak Nabila, Mas Adit, Mas Reza, kok item doang? Mas Dava, Mas Isrian, nggak ada? Oke, sip. Hitungan ketiga ya guys ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Ntar aku save dulu guys. Tenang. Oke, 1, 2, 3. Oke, nice. Oke, thank you teman-teman buat hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa tugasnya ya. Nanti bisa dicek di grup aja gitu. Kalau misalkan ada yang belum. Oke. Selamat melanjutkan aktivitas. Thank you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.